Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nidia Dristi Setiadharma dari kelas 12A dari SMA Angkasa Lanu Dosen Sastra Negara. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit tentang analisis kontekstual Al-Quran terhadap etika digital pada remaja. Perkembangan teknologi digital di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam cara berinteraksi, berkomunikasi, serta memperoleh dan menyebarkan informasi. Perubahan ini sangat dirasakan oleh remaja sebagai kelompok yang paling aktif menggunakan teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan berinteraksi sosial. Namun, penggunaan media sosial yang masif seringkali tidak diiringi dengan pemahaman etika yang memadai. Kebebasan berekspresi kerap disalahartikan sehingga memicu berbagai permasalahan, seperti ujaran kebencian, perundungan cyber, penyebaran hoaks, dan penggunaan bahasa yang tidak santun. Hal ini menunjukkan adanya krisis etika digital di kalangan remaja. Padahal, setiap aktivitas di ruang digital tetap memiliki dampak sosial dan moral. Dalam perspektif Islam, setiap perkataan dan perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk di ruang digital. Nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, serta larangan menyebarkan keburukan dan kebohongan sangat relevan sebagai pedoman etika komunikasi digital. Oleh karena itu, ajaran Al-Quran perlu dipahami dan diterapkan agar media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak, positif, dan bermartabat. Pada era media sosial saat ini, remaja menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan berbagai platform digital. Media sosial telah menjadi ruang utama untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan membangun identitas. Namun, tingginya aktivitas tersebut seringkali tidak diiringi dengan kedewasaan dalam bersikap. Banyak remaja dengan mudah berkomentar negatif, menyebarkan informasi tanpa klarifikasi, serta mengikuti tren digital yang bertentangan dengan nilai moral. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial kerap dipahami sebagai ruang bebas. Padahal, dalam Islam, setiap perkataan dan perbuatan, termasuk yang dilakukan di dunia digital, tetap berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengingatkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ayat ini menegaskan larangan menghina, merendahkan, serta membicarakan keburukan orang lain. Jika kita tarik ke konteks media sosial, maka perilaku mengejek di kolom komentar, menyebarkan aib, dan melakukan perundungan cyber jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Meskipun dilakukan secara daring, perbuatan tersebut tetap melukai kehormatan sesama manusia dan termasuk perbuatan dosa. Selain menjaga lisan dan tulisan, Al-Quran juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini menjadi peringatan yang sangat relevan di tengah maraknya penyebaran hoaks dan informasi palsu. Setiap unggahan, komentar, dan konten yang kita bagikan bukanlah hal sepele, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama juga menegaskan pentingnya etika dalam berkomunikasi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa menjaga lisan merupakan cerminan kebersihan hati. Dalam kehidupan modern, lisan tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tulisan dan unggahan di media sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas digital hendaknya dilandasi dengan niat yang baik, kehati-hatian, serta kesadaran bahwa apa yang kita tulis bisa menjadi kebaikan atau justru keburukan bagi kita sendiri. Berdasarkan ajaran Al-Quran tersebut, remaja muslim perlu menyadari bahwa media sosial adalah ruang bermoral.
Setiap aktivitas digital bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Remaja hendaknya membiasakan sikap tabayun sebelum membagikan informasi, menghindari komentar negatif dan ujaran kebencian, sebagaimana larangan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, edukasi, dan penyebaran kebaikan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi ladang amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media sosial pada hakikatnya bukanlah ruang yang bebas dari nilai dan tanggung jawab moral. Setiap perkataan, tulisan, dan tindakan yang dilakukan di dunia digital tetap berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, remaja muslim perlu menumbuhkan kesadaran etika digital yang berlandaskan ajaran Al-Quran agar tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menebar kebaikan, memperkuat persaudaraan, serta membangun akhlak mulia. Remaja diharapkan mampu menjaga lisan dan tulisan, bersikap bijak dalam menyikapi informasi, serta menghadirkan empati dalam setiap interaksi digital. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar menjadi generasi yang cerdas secara digital, bertanggung jawab dan bermedia sosial, dan mulia dalam akhlak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.